curhatan Miss Manis di hari Kamis. Ya, sebelum kita bahas lebih banyak, jangan lupa di like, subscribe, dan komen pastinya. Hari ini ada curhatan baru lagi nih, yang Miss Cumis pengen curhatin, yang pengen juga bisa dibagikan kepada teman-teman, my bro and my sis di luar sana. Tentang apa? Menikah di usia matang. Judulnya aja udah luar biasa ya. Apalagi pembahasannya nanti pasti luar biasa. Dan hari ini saya akan mencurhatkan ini semua, membahas ini semua dengan seorang narasumber yang luar biasa. Nah, kita panggilnya namanya Kak Yunike Siagian. Kak Yunike Siagian ini udah tau lah ya, dari nama belakangnya itu seorang buru Batak. Ya, buru Batak yang luar biasa. Dan dia kelahiran Siantar 18 Juni tahun 1971. Kak Yunike ini sudah menikah dan dikaruniai 2 orang putra yang ganteng-ganteng. Ya, 1 orang putra berusia 14 tahun dan yang kedua berusia 12 tahun. Dan Kak Yunike ini seorang ibu rumah tangga, tapi bukan ibu rumah tangga yang biasa, ibu rumah tangga yang luar biasa pastinya. Dia menekuni bisnis di bidang online. Jadi kalau mau cari-cari belanjaan online, cari aja Kak Yunike. Dan juga Kak Yunike ini juga sangat suka dengan dunia kecantikan, hair stylist, benar nggak ya saya ucapinnya ya? Makanya hari ini penampilannya sangat luar biasa. Gak usah berlama-lama lagi, ya saya perkenalkan ini Kak Yunike. Halo Kak Yunike. Sama-sama dulu dong Kak Yunike. Halo, selamat sore. Ya, gimana kabarnya Kak? Sehat kah? Sehat. Ya. Dan makin cantik sepertinya. Ya, terima kasih. Thank you ya Kak Yunike untuk hari ini. Kami boleh datang ke rumah Kak Yunike, bisa ngobrol, bisa belajar banyak hal ya. Dan juga tadi kita dibuatin kopi yang luar biasa sih. Dan tadi ada makanan kecilnya, kemana itu lainnya? Popcorn ya tadi Kak Yunike buatin. Nah, Kak Yunike ini tadi dengan judul temanya kita ya, menikah di usia matang ya. Pasti teman-teman juga pengen tahu dan penasaran nih, apa sih yang berhubungan dengan Kak Yunike dengan tema itu. Nah, aku juga mau tanya sama Kak Yunike. Ya. Dulu Kak Yunike pernah berimpian nggak menikahnya di usia berapa lah ya menikah waktu itu? 34 tahun. Nah, pernah berimpian nggak Kak menikah di usia itu? Berimpian nggak ya? Karena dulu saya berimpian itu untuk menikah di usia 25 tahun. Wow. Jauh sekali ya, impian 25, kenyataan 34. Ya, terus gimana Kak? Waktu akhirnya maksudnya menikah di usia 34, Kakak menjalani masa singlenya sebelum menikah, pastinya gimana? Enjoy kah atau ada merasa gak enak atau gimana? Ya, pada umumnya perempuan-perempuan semua ya, karena punya impian di usia 25 tahun, tapi pada akhirnya sampai usia 30 tahunan belum menikah, pastilah merasa gak enak ya, ada rasa malu juga. Nah, seperti itulah kira-kira. Ada sering dapat ini nggak Kak, kayak pertanyaan-pertanyaan kok di usia segitu belum punya pacar, atau jangan milih-milih dong, kapan lagi? Nah, waktu pertanyaan-pertanyaan itu datang sama kakak gimana perasaannya waktu dengar pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Ini pertanyaan kayaknya mengulang ke masa lalu ini ya. Iya. Ya, kalau pertanyaan sering ditanya, sering banget ya, teman-teman, bahkan keluarga, orang tua. Apalagi kayak kita orang Batak ya, wajib sekali setahun itu pulang. Dan malam tahun baruan ada tradisi itu kumpul keluarga ya. Jadi setiap tahun itu saya merasa selalu disidang ya. Jadi bahkan kalau orang happy pulang ke kampung, saya itu nggak suka. Tetapi kalau nggak pulang, kayak seperti nggak menghormati orang tua ya. Jadi harus pulang. Dan kadang-kadang celetukan
keluarga, si Anu pulang bawa anak, bawa suami, kok kamu pulang hanya bawa tas, tenteng tas gitu ya kan. Jadi itu kan hal-hal yang walaupun kadang mereka canda, tapi itu hal-hal yang menyakitkan ya. Apalagi kadang kalau kumpul keluarga malam, bisa pesan dan kesan itu, kayaknya teguran itu ke arah kita, selalu merit, kapan merit, kapan lagi gitu ya. Apalagi saya masih ingat ya malam tahun baru jam-jam biasa buat acara jam 12 itu ya. Nah pas menjelang jam 1 dini hari keluarga kumpul dan membahas tentang ini sampai mama saya nangis-nangis karena kami 7 bersaudara nih El. Yang belum menikah tinggal saya satu-satunya ya, karena jarak saya dengan kakak yang di atas saya itu 7 tahun bedanya. Nah, jadi udah kebayang ya, anak-anak kakak ini udah pada gede, keponakan-keponakan udah pada menikah. Nah aku sendiri belum menikah, jadi udah kebayang di keluarga itu gimana ya kan. Bahkan udah punya cucu ya kan, jadi seru ya, seru, mengharu biru, menangis ya kan. Nah itu terus saya alami tahun ganti tahun. Ditanyain, dimarahin, dituntut. Nah, sebenarnya saya mau salahin mereka enggak juga, karena itu kan sebenarnya bentuk kasih sayang mereka dan pengharapan mereka kepada saya. Cuman karena saya nggak bisa memenuhi pengharapan mereka, saya jadi sedih, saya jadi malu, saya jadi kecewa ya. Nah, tapi saya masih ingat El, ada satu masa saya ngomong, saya berani membicarakan apa yang saya rasakan karena saya nggak tahan harus di sidang seperti itu setiap tahun ya. Saya berani membicarakan perasaan saya. Nah, yang tentunya pertama sekali saya berterima kasih dengan pengharapan mereka kepada saya. Karena saat itu sampai mama menangis. Dia bilang, cuman kamulah masalah terberat saya dalam hidup saya ini. Saya sangat pengen di saat nanti saya dipanggil Tuhan, kamu udah menikah. Jadi saya nggak ada beban. Karena mama saya saat itu umurnya udah hampir 80-an ya. Nah, jadi kalau orang Batak itu kalau masih ada anaknya yang belum menikah, itu dibilang masih sarima tua. Nah, jadi itu hanya begini dia. Tapi kalau udah semua menikah, makanya dia bilang kan sarima tua. Jadi berarti dia bebas lah melenggang untuk pergi menghadap Tuhan, gak ada beban. Gitu. Jadi inilah yang terus mama saya menangis, dan saat itu pun mama udah sakit-sakitan. Tapi malam itu saya berani untuk membicarakan perasaan saya. Saya bilang, kalau mereka sedih, saya belum menikah sampai di usia 30 tahunan, saya bilang saya yang paling sedih karena saya yang menjalaninya. Mereka paling melihat saya di saat saya pulang tahun baru kan. Nah saat itu saya bilang sama mereka bahwa kalau kita mau berharap jangan mengandalkan diri kita sendiri. Tapi saya bilang saya lebih bersyukur dan lebih mengharap kalau mama, abang, kakak untuk memberi support kepada saya dengan mendoakan, jangan hanya menuntut, ya kan? Nah pada saat itu saya masih ingat saya bilang sama mama, karena mama kan sangat takut ya. Saya bilang, Ma, saya percaya suatu saat mama pasti akan melihat saya menikah, dan saya juga percaya bahwa suatu saat nanti mama pasti sempat untuk menggendong cucu dari saya, dan sangat bersyukur itu terjadi ya. Mama masih sempat melihat pernikahan kami, dan bahkan mama masih sempat menggendong cucu dari kami yang dua orang ini. Wah. Jadi seperti itu jadi memang Tuhan itu sangat baik. Wah, luar biasa ya. Tapi di masa-masa proses kayak gitu kan Kak, ada ngerasa putus asa nggak sih? Kalau ngerasa ya udahlah nggak usah menikah nggak apa-apa, atau ya udahlah siapa aja gitu. Udah pernah nggak seperti itu? Putus asa banget. Ada masa putus asa, ada masa khawatir, ada masa tak percaya. Bahkan sampai saya pernah mendapatkan gelar dari teman-teman saya si Putri Salju. Ya saking dinginnya kali ya, kayak sampai ya udahlah nggak usah menikah. Tapi kalau yang dibilang pertanyaan siapa aja pun boleh, enggak. Tapi ada berprinsip udahlah gitu ya, kayak menyerah. Tapi saya bersyukur saya memiliki komunitas yang sangat menyayangi, saling mengasihi, saling support satu dengan yang lain, sehingga saya bisa belajar dari sana ya, untuk ada orang-orang yang mengasihi saya, ada orang-orang yang menyayangi saya, sehingga saya bisa keluar dari gelar Putri Salju saya itu, dan akhirnya saya boleh kembalikan hati saya dan membuka hati kembali untuk boleh orang lain masuk, terutama seorang pria ya untuk bisa mengenal seorang pria. Seperti itulah kira-kira. Nggak mudah juga ya Kak, dengan bahasa itu.
setelah itu kan kakak akhirnya nggak putus asa, tetap berpikir positif ya, juga dengan komunitas. Yang kakak lakukan selama penantian apa aja sih kak yang kakak lakukan gitu sama dengan masa single kakak gitu? Apa kakak menunggu seperti ratu yang akan berharap didatangi seorang pangeran? Atau hal optimis apa yang kakak lakukan buat mendapatkan pasangan hidup? Gitu ya. Atau suami yang ya, abang yang sekarang gak jadi suami kakak itu ya? Ya sih ya. Kalau dibilang menunggu kayaknya nggak mungkin lah ya, karena apapun ceritanya kita kan perlu berusaha ya. Jadi tapi sembari menunggu pastilah kita melakukan usaha ya. Nah pada saat itu sih seperti yang saya bilang tadi, saya memiliki komunitas ya. Jadi di situ saya membuka hati, bersahabat, berteman ya. Dan hal yang optimis yang saya lakukan saat itu, saya ingat di saat saya mau belajar membuka hati ya kan, saya belajar untuk boleh berdoa, ya berdoa kepada Tuhan yang saya kenal dan yang saya sembah ya. Saya berdoa, saya mengambil satu keputusan untuk bisa berdoa konsisten, secara konsisten setiap pagi jam 5 saya berdoa, ya kan, untuk hati saya supaya tidak tidak terlalu dicekam oleh kekhawatiran, ketakutan. Yang khawatir boleh, tapi jangan sampai kekhawatiran itu melampaui kepercayaan kita, gitu ya. Nah, jadi pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan untuk boleh Tuhan bantu saya, ya untuk saya boleh memiliki hati yang mau berserah kepadanya, gitu ya. Dan bahkan masa itu saya masih ingat, selama 1 bulan saya ambil komitmen untuk konsisten berpuasa. Ya, karena saya tahu ini bukan hal yang gampang untuk saya lakukan. Saat itu kalau nggak salah usia saya udah 33 tahun lebih ya, hampir mencapai 34 tahun ya. Jadi pasti kekhawatiran itu semakin besar ya, rasa takut, usia makin tambah ya kan, apalagi kadang ada mitos-mitos orang ya, wah kalau udah menikah di usia tua pasti susah memiliki keturunan ya, itu mitos-mitos. Jadi kadang-kadang bisa mempengaruhi. Tapi dengan saya berdoa, berpuasa dengan konsisten, itu menenangkan hati saya. Saya boleh berpikir lebih tenang, saya bisa percaya dengan Tuhan saya bahwa Tuhan yang saya sembah sanggup untuk memberikan dan untuk menjawab setiap doa dan permohonan saya. Dan saat itu sangat bersyukur ya, tiba-tiba di luar dari apa yang saya pikirkan ya, Tuhan mengirimkan seorang pangeran dari Papua, jauh banget ya. Hal yang nggak pernah saya pikirkan ya kan, dan kita bertemu di satu komunitas ya. Dari situ kita kenalan, dan waktu saya bertemu dengan dia, saya nggak kepikir sih kalau dia akan menjadi pasangan hidup saya, ya kan, nggak ada kepikir, karena saat itu saya hanya berdoa biarkan Tuhan yang memiliki rencana, karena saya tahu rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada rencana saya ya. Dan akhirnya kita berteman, kita bersahabat, jadinya tanpa disangka kita jatuh cinta. Ya, jadi kita pacaran selama kurang lebih 5 bulan dan akhirnya kita menikah. Jadi dari sini saya belajar ya, Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Seperti itu kira-kira. Prosesnya itu memang nggak mudah, tetapi ketika bisa tetap menjalaninya, akhirnya hal-hal yang tak terduga terjadi dalam hidup Kak Yunike. Tapi waktu menjalani kayak gitu, misalnya kalau ketemu temen gitu kan, misalnya ke pesta-pesta gitu, lihat temen ada yang udah punya anak, ngerasa ya ampun, dia udah punya 1, 2 gitu ya kan, aku yang mau digandeng juga belum ada gitu ya. Atau bahasanya, truk aja gandengan, lu gandengannya mana gitu. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu apa yang kakak lakukan ketika perasaan-perasaan, mungkin ada rasa kayak segan atau rasa kayak malu lah atau sendiri gitu, gimana kakak menghadapinya perasaan-perasaan kakak itu? Pastinya iyalah ya, usia 33 tahunan, hampir 34, belum memiliki pasangan hidup. Kadang-kadang kita malas ya untuk menghadapi pernikahan. Tapi kalau itu teman kita harus datang ya kan. Banyaklah perasaan sedih ya, kadang-kadang kalau ditanggapi, lu kapan menikah? Kadang-kadang ditanggapi dengan senyum,
kadang-kadang kita anggapin ya nantilah akan ada waktunya, ya kapan lagi kan sering gitu ya pertanyaan. Terus kadang kita lihat orang menikah bahagia, itu kan satu hal yang mencekam ya untuk kita lihat, wow dia udah punya anak, wow dia udah married, wow aku kapan. Nah tetapi kembali yang tadi, karena saya memiliki satu komunitas ya, saya kembali untuk tetap meminta dukungan dari sahabat-sahabat, dari teman-teman. Setiap gangguan itu datang, pasti gangguan itu akan sering datang, ya kan? Setiap gangguan itu datang, saya ngomong, saya terbuka, dan akhirnya disupport. Dan yang tadi bilang, tetap berdoa untuk meminta kekuatan, untuk tetap percaya dengan rencana-rencana Tuhan. Itu sih yang sering saya lakukan, karena saya tahu kalau untuk saya mengandalkan kekuatan saya sendiri kan tidak akan bisa. Ya. Jadi saya saat itu hanya bisa mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa, berserah kepada Tuhan, dan menunggu rencana-rencana Tuhan. Karena saya percaya rencana-rencana Tuhan itu pasti akan membuahkan hasil yang indah. Seperti pangeran dari Papua itu tadi ya. Ya luar biasa ya. Di usia matang bukan jadi batasan Kak Yunika juga untuk tidak menjalani kehidupan singlenya, walaupun banyak pergumulan, banyak tantangan, baik dari keluarga, lingkungan, teman-teman, bahkan dari dalam diri kita sendiri ya Kak. Iya, juga betul. pasti banyak pertanyaan-pertanyaan, keinginan-keinginan kita juga, tapi belum terjawab. Tapi ketika Kak Yunika sendiri, seperti dia bilang tadi, dia banyak berdoa, melakukan puasa, tetap banyak berpikir positif, tetap juga bersama teman-temannya dan komunitasnya juga tidak terlalu memikirkan, tapi mendoakan gitu ya. Dan akhirnya ya Yang Maha Kuasa memberikan yang terbaik buat Kak Yunika ya hari ini. Nah, boleh kasih nggak tips, pesan buat teman-teman kita ya yang nonton ya, supaya ini juga bisa menjadi penyemangat buat mereka yang mungkin sedang mengalami yang Kak Yunika alami gitu ya, yang juga sedang usianya bertambah ya. Kadang kita bertambah dari 30 ke 31, 32, 33, 34, kadang-kadang nggak tahu gitu. Tiba-tiba udah 34 ya. 33 dan 34 gitu ya kan. Akhirnya jadi itulah, atau yang mungkin baru-baru batak juga ya, yang mungkin takut pulang kampung ya, bisa belajar juga dari Kak Yunika gitu untuk menghadapi keluarga. Bagaimana caranya untuk tetap juga memberi pandangan yang positif kepada keluarga. Apa nih Kak tips dan triknya atau pesannya buat teman-teman? Tipsnya ya pastilah aku pun bukannya yang sempurna ya, tetap masih harus tetap belajar. Tapi yang aku percaya ya dengan Tuhan yang aku percayai ya, Tuhan itu sanggup memberikan lebih dari apa yang kita minta. Karena jadi penantian yang cukup lama terbayarkan, apalagi sekarang ya saya memiliki suami yang sangat baik, ya cinta Tuhan pastinya ya, dan sangat percaya, itu sangat penting ya. Karena menjalani pernikahan ini kan kita sekali, jadi jangan yaudah deh yang penting menikah demi orang tua. Nah tadi saya lupa ceritain, ada juga beberapa kali keluarga sih berusaha untuk menjodohkan saya saat itu ya, tapi saya berpikir saya akan menjalaninya itu bersama pasangan saya yang saya tidak cintai, rasanya sulit ya. Jadi saya tetap lebih memilih bersabar ya untuk menanti. Jadi ya tips saya sih buat perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang matang yang belum mendapatkan pasangan hidup, mungkin lebih untuk bersabar ya, belajar bersyukur, bersabar, berdoa, dan percaya kalau Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sanggup memberikan lebih dari apa yang kita minta. Dan yang paling utama, Tuhan itu memiliki rencana-rencana yang indah dalam kehidupan kita. Yang terkadang kita ngerasa sakit banget, kayak saya dulu kan harus mengalami jatuh bangun ya kan. Tetapi rencana Tuhan beda, harus datang dari Papua yang nggak nyangka-nyangka ya. Kita pikirin di sekitar kita yang ternyata dari sana. Jadi yang aku percaya sih Tuhan bisa memberikan lebih, bahkan jauh dari apa yang kita pikirkan. Jadi ya mungkin pesannya tetap bersabar, tetap percaya, khawatir boleh, tapi jangan sampai melampaui kepercayaan kita. Jadi
miliki rasa syukur, hal-hal yang positif. Itu yang aku merasa ya, karena dengan kita menanti rencana-rencana Tuhan itu, kita akan mendapatkan satu kebahagiaan dari Tuhan dan juga dari pasangan yang mencintai kita tentunya. Jadi jangan khawatir, tetap percaya Tuhan akan memberkatinya semuanya. Iya. Itu saja kira-kira. Thank you Kak Yunika buat pesan-pesannya, buat inspirasinya, buat berbagi tadi ya. Ternyata menikah di usia matang itu, ya kalau kita menjalaninya juga dengan enjoy, ya Tuhan juga pasti lihat gitu ya. Wah ini bukan berarti enjoy kita nggak fokus ke situ gitu. Nggak lakukan Nggak apa-apa. lakukan apa-apa gitu. Kita bisa melakukan banyak hal gitu. Bahkan mungkin banyak hal juga yang di masa singlenya Kak Yun itu belum tentu di masa menikah bisa dia lakukan gitu ya kan. Tapi kan semua pasti ada porsi waktunya sendiri-sendiri ya. Dan kalau Kak Yun itu udah dikasih Tuhan untuk menikah, ya pastinya itu sudah yang terbaik dari Tuhan. Tapi kalaupun belum, ya kayak tadi dibilang, tetap enjoy aja, tetap happy ya sebagai single gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan, hal yang positif pastinya ya. Masih banyak juga kita bisa mengenal teman-teman di luar sana gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Kayak dibilang Kak Yunika, Tuhan akan menyediakan indah pada waktunya. Ya Kak Yunika, ya jadi teman-teman ya, jangan khawatir ya, tetap bersyukur, tetap lakukan yang terbaik ya. Yang juga tetap juga melihat hal-hal positif dalam hidup kita ya. Sebagai wanita single juga banyak hal yang bisa kita kembangkan. Itu kayak Kak Yunika ya. Thank you Kak Yunika buat hari ini, kita belajar banyak dari hidup Kak Yunika dan pastinya ini membantu saya juga. Misinya jadi ya terbantu ya. Nggak begitu galau lagi gitu ya. Jadi banyak terbantu juga, banyak jadi berpikir positif dan yakin dan nggak khawatir. Oke. Dan Jadi kayak curhat ya, memang curhat kan ya? Memang curhat gitu. Oke teman-teman, jangan lupa sekali lagi ya, kita mengingatkan tetap di like, subscribe, dan di komen aja pastinya. Kita sangat suka dengan namanya komen-komen kalian. Nah itu aja curhatan Miss Manis di hari Kamis. Sampai jumpa, bye-bye.